minta Tuhan, minta bantuan, Tuhan pasti tolong. Mungkin karena Tuhan peduli sama kita, ketika kita melakukan kesalahan, kita ditegur. Nah ini, di firman Tuhan dikatakan yang lain kan. Kalau kita tidak ditegur, tidak diajar sama Tuhan, kita ini anak gampangan. Istilahnya kita ini duduk anaknya Tuhan. Kita ini bukan anaknya Tuhan, anaknya tetangga, ya kan? Orang tua masa ngurusi anak tetangga? Enggak, yang diurusi anaknya sendiri. Kita ini anaknya Tuhan. Ketika kita jahat, Tuhan pasti tegur. Sekali. Mungkin tegurnya pelan awalnya, saudara. Dibilangi, jangan gitu, nah. Sik bandel, dicubit, masih bandel. Dipukul loh. Pukul pakai tangan. Masih bandel, dipukul pakai yang lain lebih keras, saudara. Masih lebih bandel lagi, dipukul lebih lagi. Jadi Tuhan itu negur itu juga bertingkat. Jadi kita harus hati-hati. Lebih baik ketika hati kita sudah disadarkan, hati nurani ini ya. Tuhan kan berbicara lewat hati nurani, walaupun lewat cara-cara lain, tapi banyak orang, karena kalau orang-orang aliran tertentu dalam Kristen kan tidak percaya suara Tuhan. Mereka lebih percaya hati nurani, Tuhan menegur lewat hati nurani. Itu. Ditegur lewat hati nurani, sudah sadar, cepat bertobat. Jangan sampai kita menuai sesuatu yang jahat, gitu ya. Iya, doakan, berkati, doakan. Semoga dia sadar, semoga dia kenal Tuhan, gitu aja. Suatu hari Tuhan pasti akan memproses orang tersebut untuk menuntun orang itu pada pertobatan. Iya, pada akhirnya Tuhan tuh ingin mengerjakan kebaikan bagi semua orang, termasuk orang-orang yang jahat sama kita, saudara. Nggak mudah namanya pengampunan, tapi Tuhan yang mampukan. Kapan-kapan saya sharing ya, ini saya sudah siapkan untuk besok sih. Kepahitan sama sesama orang Kristen. Oh pastilah ya, pernah lah ya semua ngalami ya. Kepahitan sama orang Kristen, apalagi mereka yang pelayanan, yang hamba Tuhan, yang kita hormati, yang kita teladani, tiba-tiba kita lihat kelemahan dia, kita pahit. Waduh, sampai beberapa orang itu keluar dari pelayanan karena itu, bahkan berhenti dari gereja karena kejahatan orang lain. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Apa kesaksiannya? Tunggu besok aja nonton ya. Oke, jadi dikatakan tadi kan di Amsal 24 ayat 17-18, jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Nah ini, Tuhan nggak suka kalau kita, misalnya nih, nanti ya, orang yang jahat sama siapa? Safira ini ya, kalau misalnya sudah dibalas sama Tuhan, jangan bersuka cita. Tuhan bisa marah juga sama Safira nanti. Kayak Daud ya, Daud sama Absalom. Daud ini tetap punya hati Bapa, hatinya Bapa di surga juga dia punya. Ketika Absalom mengkhianati, diambil tahtanya, hartanya, gundik istri dan gundik-gundiknya itu ditiduri. Daud itu ketika mau berperang sama Absalom bilang apa ke anak buahnya? Jangan sekali-kali, ke semua pasukan loh, tidak cuma ke komandannya. Jangan sekali-kali kalian menyentuh Absalom, jangan dilukai, apalagi dibunuh, gitu kan. Tapi ternyata kan anak buahnya kesel juga, ya bos saya kok itu urusan anak buahnya, bukan urusan Daud. Dibunuh akhirnya, matilah kan si Absalom kan kepalanya kejepit ya, kejepit di pohon gitu kan, terus dibunuh pakai tongkat gitu. Akhirnya pasukannya malah senang, musuhmu Absalom sudah meninggal raja gitu, ngomong ke Daud. Tapi si Daud malah sedih di hatinya, sebagai bapak dia sedih, walaupun anakku jahat ini. Akhirnya kan berduka kan si Daud. Akhirnya si panglimanya datang ke Daud dan bilang, kamu ini apa sih? Karena mungkin deket ya. Raja, apa maunya raja? Sampai akhirnya kami jangan ini pakai bahasa sehari-hari ya, saudara ya. Raja jangan menyesal kalau pasukan raja meninggalkan raja karena raja lebih berduka ke orang yang mengkhianati raja. Sesungguhnya tidak akan ada seorang pun dari bangsa Israel ini tetap bersama raja, gitu kan. Akhirnya Daud sadar, dia tahu ya dia Nah itu pembalasannya ke Absalom itu. Tidak boleh kita. Kalau Tuhan minta sama Tuhan, saya pun juga proses, saudara. Dalam hidup ini saya proses berkali-kali dijahatin orang. Tambah lama tambah deket sama hidup saya yang jahat ya. Tapi saya tahu itu prosesnya Tuhan gitu ya. Tuhan baik banget. Saya diajari pengampunan waktu itu, pengampunan ke teman, pengampunan ke papa sendiri. Nanti kapan-kapan saya buatkan untuk kepahitan sama orang tua. Itu proses juga sama saudara. Kadang makan waktu lama banget. Tergantung kitanya. Ketika kita ngampuni orang itu, percaya, kita juga menabur itu loh. Menabur hal yang baik. Ketika kita mengampuni orang, kita menabur hal yang baik. Tuayannya
udah lihat sendiri, nikmati sendiri sudah. Tuhan pasti akan nyatakan bahwa Tuhan itu baik gitu. Wah, besok seru hadir. Besok sebenarnya live lagi saudara, tapi mungkin malam ya, kita lihat ya. Puji Tuhan masih oke, penipuan atas nama Tuhan, forgiveness, pengampunan dari biar Tuhan. Penipuan atas nama Tuhan, yang mana nih penipuan atas nama Tuhan? Aduh, hati-hati loh saudara. Saudara nipu atas nama Tuhan juga bahaya. Tuhan lihat hati soalnya. Saudara mau punya nama baik sekalipun kalau di hadapan Tuhan nama buruknya jelek, ya sudah jelek aja gitu. Sorry, ini kepencet nggak ya? Oh, sorry, takutnya kena blok. Oke, saya baca dulu komen-komennya ya, kita sambil diskusi santai juga. Nah, saudara, yang poin terakhir, yang bonus, saudara nonton aja deh. Di VT saya ada tuh, saya lupa judulnya ya, mungkin beberapa sudah nonton ya. Ini karma versus tabur tuai, kalau tidak hukum tabur tuai. Itu agak di bawah, saudara bisa scroll. Di situ saya ada kesaksiannya. Kita tidak boleh bersuka cita kalau orang yang jahat sama kita itu dihukum. Jangan. Kita bisa kena juga nanti soalnya. Silakan ditonton di situ ya, sambil menghemat waktu kita diskusi aja. Nah itu dia kok, puji Tuhan masih tertolong, nggak sampai kepahitan. Nah itu, minta tolong sama Tuhan. Kalau nggak sanggup ngampuni, jujur. Tuhan tuh seneng orang jujur, saudara. Saudara mau berbuat dosa, jujur dulu sama Tuhan. Tuhan, saya pengen ini gitu. Tolongan saya Tuhan gitu. Tapi kita sebagai manusia ya harus, kalau bisa ngambil tindakan, ya harus bisa. Gitu. Tapi ada hal-hal yang kayak bener-bener kita kayak tidak ada pilihan lain, harus berbuat dosa supaya selamat gitu kadang ya. Itu bahaya. Minta tolong sama Tuhan, jujur aja. Tuhan tuh ngerti lah naturnya manusia tuh condong ke dosa. Kalau bukan Tuhan yang mampukan, nggak bisa. Makanya gitu, serahkan semua sama Tuhan. Kalau live dikasih notif dong, biar nggak ketinggalan. Ada, biasanya saya tulis di edit profile, di profile di atas itu, next live, cek story. Di story biasanya saya share, gitu ya. Oh, sorry. Kadang ketika live ini saya juga kasih notif, besok kita live lagi, kapan kita live lagi. Kalau saya cek jadwal, besok ini rencananya jam 7 malam juga. Kita akan live lagi. Kemarin ada yang usul sih hukum kutuk keturunan. Waduh, saya nggak punya banyak pengetahuan kalau boleh jujur tentang kutuk keturunan. Karena saya biasanya belajar firman, belajar Tuhan. Saya setiap hari baca firman. Tapi saya itu benar-benar bersuka cita ketika Tuhan itu tidak cuma kasih teori, tapi kasih prakteknya juga. Dan berdoa ini sama Tuhan, saudara. Tuhan, saya ini ingin ngalami firman-Mu gitu ya. Kayak Om Yusa gitu. Ngalami firman Tuhan, alami. Beli kejap. Dia kerja semalam, malam tolong kawan dia niaga. Oh. Juga saudara. Berarti saudara itu disayang sama Tuhan. Sebenarnya orang yang membuat kita kecewa sebenarnya butuh dikasih. Betul. Karena biasanya mereka juga ada kepahitan. Orang kepahitan akan nyebarkan kepahitan. Bila di titik kemungkinan besarnya mereka mengalami kepahitan dalam hidup. Betul, orang yang kepahitan akan nyebarkan kepahitan. Zaman saya SMA, Tuhan ajar itu kayak virus. Virus itu kena sama kita ladeni virus itu, kita tidak mau ngampuni, kita jadi indungnya virus, kita nyebarkan kepahitan itu juga, tanpa kita sadari juga. Jadi hati-hati. Kan hati itu adalah sumber kehidupan kan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, firman Tuhan katakan. Oke, Nancy jam berapa? Jam 19. Sebentar ya, saya baca di komen-komen. Kalau kematian Tuhan Yesus, apakah termasuk kena hukum tabur tuai? Maksudnya gimana nih? Kalau kematian Tuhan Yesus, apakah termasuk kena hukum tabur tuai? Kalau kematian Tuhan Yesus, kenapa? Karena tidak ada pengampunan dosa dikatakan di Alkitab tanpa curahan darah. Kan gitu kan? Perjanjian lama, darah hewan yang dikorbankan. Iya. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, itu darahnya Yesus. Ya kan? Persembahan yang sempurna yang seperti apa? Ya yang dari Tuhan sendiri. Makanya Tuhan Yesus dari Tuhan, dari Bapa datang, mengorbankan dirinya di atas kayu salib, supaya darahnya yang murni itu untuk mengampuni dosa seluruh umat manusia. Gitu ya. Jadi bukan tentang tabur tuai kematiannya Tuhan Yesus, dan tidak berhenti di kematiannya, ada kebangkitannya juga. Harusnya manusia yang menuai hukuman, tapi Tuhan Yesus, ini juga betul. Itu betul sekali. Harusnya kan dikatakan kan, upah dosa ialah maut.
Tuhan tuh kasih sama adil ya. Kita lihat sisi kasihnya Tuhan. Tuhan yang nebus kita. Sisi adilnya Tuhan, kita tetap harus mati secara jasmani. Kenapa? Karena kita dalam tubuh ini, kita melakukan dosa, saudara. Itu yang kita tuai. Kematian tubuh jasmani. Kematian rohaninya, kematian rohnya itu Tuhan yang nanggung itu. Karena upah dosa adalah maut. Betul, thank you, it's me, April. Sejauh yang saya renungkan kematian Tuhan Yesus beda konteks. Kematian Tuhan Yesus itu lebih ke penebusan sikap. Iya betul, ke penebusan. Karena harusnya kita ini yang mati jasmani, mati rohani, masuk neraka. Tapi karena ada Tuhan Yesus, kita ini dimudahkan untuk masuk surga gitu. Bukan karena kitanya hebat, bisa berbuat baik, enggak. Kecuali saudara bisa tidak pernah sekalipun dalam hidup melakukan dosa. Kan enggak mungkin. Ya kan, pasti setiap kita pernah melakukan dosa. Sharing aja dulu ketika saya SMA. Saya kan cerita di feed itu ya. Saya tuh integritas, saya jujur ketika ujian. Tapi saya pernah gagal sekali. 3 tahun itu saya sekolah di SMA. Sekali saya gagal. Jadi saya tidak nyontek. Saya ngasih jawaban ke teman saya ketika ujian. Sekali. Tapi setelah itu saya kayak duka citanya luar biasa. Kayak saya berbuat dosa, Rek. Setelah sekian tahun saya jaga integritas di depan Tuhan, saya berdosa di depan Tuhan, saya langsung minta ampun. Saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya. Ampuni saya, seharusnya tidak seperti ini. Saya minta ampun sungguh. Gitu. Jadi kita ini manusia nggak luput dari namanya dosa. Hamba Tuhan yang di mimbar. Ada dosanya, saudara. Tapi yang membedakan orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan sama yang enggak. Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, dia melakukan dosa. Dia sadar, dia langsung segera kembali sama Tuhan. Iya, minta ampun sama Tuhan. Tapi orang yang jauh daripada Tuhan, menabur-nabur yang jahat. Nah itu. Mungkin karena diganti hukum kasih, hukum baru. Kita perlu tahu bahwa kalau saya memandangnya ya, kan dikatakan di sana Tuhan Yesus bilang, tidak satu iota pun akan diambil tanpa tergenapi. Jadi perjanjian lama ada hal-hal yang tetap digenapi, saudara. Ya kan? Yang belum digenapi pasti digenapi. Kedatangan Tuhan Yesus sudah digenapi, gitu kan? Tapi ada hal-hal yang kita harus juga benar-benar gitu. Nanti ada persepuluhan apa gitu ya, banyak bahasanya, saudara. Tapi kita stick to the topic, hukum tabur tuai. Mungkin ada yang mau ditanyakan, selama saya bisa bantu saya jelaskan. Iya setuju, karena sebelum manusia jatuh dalam dosa, Yesus sudah siap turun ke dunia. Iya betul, betul Kak Combra, thank you. Kalau di Alkitab di Perjanjian Lama, tidak dikatakan Yesus di sana. Malaikat M besar gitu. Saya kemarin baca di Perjanjian Baru, awal-awal masuk Perjanjian Baru, berapa minggu yang lalu sih. Itu, saya tuh, maaf ya saudara ya, kadang ketika kita dalam pergumulan, kadang ada masa kita meragukan Tuhan gitu kan. Saya sempat meragukan bahwa, maaf dikata, saya sekian tahun tidak pernah kepikiran ini, tapi waktu itu saya meragukan. Tuhan, aku sudah nyembah Engkau di dalam nama Yesus sekian lama. Bener tah? Tuhan Engkau Tuhan berkuasa gitu. Tuhan jawab lewat firman-Nya bahwa I am who I am. Karena saya bacanya yang bahasa Inggris, saudara. Ini saya tunjukin ya. Kemarin yang ikut live saya sudah lihat sih. Ini good news. Jadi dia semacam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, tapi dia bahasa Inggris. Lebih gampang untuk dimengerti daripada King James gitu kan ya. Saya yang ngerti King James, cuma pemahamannya lebih mudah pakai yang Good News Translation. Jadi di situ dikatakan, aduh sampai lupa ini. Apa tadi ya yang terakhir? Karena belum manusia jatuh dalam dosa sudah turut. Oh ya, sudah Tuhan Yesus sudah ada di dunia. Di sana kan kalau kita di zamannya Musa itu, siapa yang bilang I am who I am? Aku adalah aku. Iya, oh ya thank you kan, I am who I am. Dikatakan di Perjanjian Lama kan I am who I am. Sama seperti ketika Tuhan, I am who I am. Orang luar Kristen biasanya bilang, mana Yesus itu bukan Tuhan. Kalau iya dia pasti akan bilang aku Tuhan apa. Gitu. Ini Tuhan ngomong sebenarnya secara tersirat. Orang luar tidak bisa nangkap itu ya karena butuh kasih karunia juga, saudara. Ya, aku adalah aku. Banyak orang menamai aku berbeda-beda, kan gitu kan? Ya saudara tahu, makanya itu kan cara manusia melabeli Tuhan itu macam-macam, makanya agama banyak, Kristen aja alirannya banyak, tapi satu, nama yang menyelamatkan itu di dalam Yesus, di dalam Yeshua Hamashiach gitu. Nanti ada perdebatan lagi, orang Kristen itu kadang apa ya, saya heran kayak sedikit-sedikit berdebat.
Itu nggak perlu, saudara. Anda harus kenal Yesus secara pribadi. Saat itu saudara akan merasa bahwa, oh ini yang saya yakini, ini pribadi yang saya kenal. Dan itu minta ngalami sama Tuhan. Karena kadang orang itu nggak bisa percaya karena dia nggak ngalami, saudara. Ketika dia dengar orang yang mengalami, dia akan agak mengejek. Kadang kamu ngeroh, kamu Tuhan-Tuhanan tok, kerjalah ini apa gitu. Ya tetap kerja itu harus supaya terima berkat Tuhan ya. Kecuali Anda bekerjanya melayani Tuhan, beda. Nah, kalau saya ini di sekuler, saudara, tapi saya sempatkan waktu untuk melayani Tuhan lewat TikTok ini. Ada juga Yakub bergulat sama malaikat, tapi malaikat itu Yakub sebut orang seru sih Alkitab puzzle. Oh, ini tanda bacanya Kak Jombra, tolong Kak Jombra, bacanya agak sulit ini. Iya, sempat Yakub ini namanya diubah kan sama Tuhan jadi Israel. Dari Yakub si penipu jadi orang yang menang bergulat sama Tuhan, istilahnya gitu. Ya kan, jadi namanya Israel. Kadang mementingkan nama tapi mengabaikan pribadinya, makanya sering ada perdebatan. Betul. Kadang tradisinya diangkat begitu rupa. Wah, baptis harus begini, harus begitu. Itu kan kemarin rame ya. Satu gereja aliran denominasi tertentu mengadakan di satu pulau. Rame, banyak yang bilang, wah aku diberkati, kemudian baptis, kemudian hamba Tuhan di gereja yang jemaatnya datang ke KKR itu yang dibaptis, rame lagi. Baptis harusnya begini, begitu. Akhirnya yang satu juga balas-balasan, gak selesai-selesai. Saudara ngapain gitu loh. Kenali Tuhan secara pribadi. Jangan sampai apa kata orang ya, kenal Tuhan daripada apa kata orang. Itu yang menimbulkan perdebatan, saudara. Malaikat itu Yakub panggil orang. Jadi bagi orang lain susah menafsirkan Alkitab. Iya, memang kita juga perlu belajar Alkitab. Ini dari sudut pandang Ibrani juga. Jadi bukan berarti kita jadi orang Yahudi gitu, enggak juga. Ya. Dengan kita memahami tradisi di mana firman itu dikatakan, kita lebih paham dalamnya. Ya kan? Ini tinggal 30 detik nih, 15 menit lagi kita berdoa yuk. Ayo, silakan, ada yang mau ditanyakan seputar hukum tabur tuai? Kok sekolah teologi? Enggak, saya enggak pernah sekolah teologi. Saya belajar pribadi sih dari pengalaman, terus setiap hari baca firman. Kok gimana cara menang melawan diri sendiri kok? Kenapa kok harus ngelawan diri sendiri? Gimana itu maksudnya? Keinginan berbuat dosa gitu dilawan di diri sendiri. Apa gimana? Hukum tabur tuai itu apakah berlanjut pada karma di kehidupan selanjutnya? Aduh, waktunya habis ya saudara-saudara. Nggak apa-apa nih, saya tambahi 10 menit kalau mau tanya-tanya. Tapi setelah itu kita langsung berdoa ya. Kita di Kristen, kita anak Tuhan tuh nggak percaya karma di kehidupan selanjutnya. Sekali lagi nggak usah sebut karma, kita sebut hukum tabur tuai ya. Ya kalau saya melihat, ya ada sih, kita hidup ya, berkenan di hadapan Tuhan selama kita hidup. Ada tuaian yang diberikan Tuhan ketika kita masih hidup di bumi ini. Ada juga yang diberikan ketika kita nanti masuk surga, gitu kan. Itukah yang maksudnya hukum tabur tuai setelah kehidupan selanjutnya? Iya. Kita kan ini kan nanti suatu saat, kalau saya ya melihat ya, surga itu, ini opini pribadi, jadi saudara silakan uji sendiri. Di surga itu kita nyembah Tuhan bener-bener sering kali tiap nyembah Tuhan. Tapi di sana juga ada aktivitas-aktivitas. Silakan saudara uji sendiri. Saya belum sampai dalam, tapi seperjalanan rohani saya merasa seperti itu. Ada hewan-hewan, ya kan? Dikatakan di Alkitab ada tuh di Yesaya, singa, ya serigala sama domba hidup bersama, terus ada anak kecil juga bisa bermain sama hewan-hewan buas. Saya percaya itu firman Tuhan itu Tuhan yang asik kok. Saya percaya itu asik banget. Tuhan itu bukan Tuhan yang mari kalian para manusia sembah saya. Enggak, saya percaya itu Tuhan bahwa Tuhan tuh ngerti kita tuh senangnya apa di bumi, di surga itu nanti Tuhan sediakan juga. Ya, tapi kita enggak mau jauh-jauh membahas itu ya karena kita belum sampai surga. Sepertinya kita perlu sharing tentang Tuhan menentukan siapa yang diselamatkan dan yang binasa. Oh, predestinasi ya. Nah, ini banyak, luas sekali nih. Kalau saya percaya bahwa
semua kasih karunia. Ada satu doa yang saya pernah dengar satu hamba Tuhan. Itu kita minta Tuhan jamin kehidupan kita bahwa kita masuk surga. Apalagi ketika kita dipanggil Tuhan untuk melayani sebagai hambanya. Minta sama Tuhan, karena kita tidak bisa jamin diri sendiri. Banyak hamba Tuhan tuh di tengah pelayanannya gugur, jatuh, malah kehilangan iman bahkan. Dan satu doa lagi, selain jamin saya Tuhan ketemu dengan Engkau setelah saya mati. Terus yang kedua, paksakan semua yang terbaik yang daripada Engkau. Doa gitu saudara, berani nggak? Sakit tapi saya percaya itu indah gitu pada akhirnya. Keingin daging, malas berdoa contohnya. Ngomong jujur sama Tuhan yang pertama, Kak Esther. Jujur sama Tuhan, Tuhan, saya pengen doa tapi malas. Nah, nanti mungkin one day kita live kalau sudah saya bisa undang multicast sama-sama ya. Saya akan naikkan beberapa orang. Tapi sebelum saya naikkan, saya berharap saudara-saudara juga bisa DM saya gitu. Misalnya mau menyampaikan kesaksian gitu ya, DM dulu ya. Saya sortir ya, kalau saya kenanya orang-orang yang bertanggung jawab, bisa ini itu kan enak gitu. Tapi kan maaf dikata, ada orang-orang yang punya niat jahat. Ya, saya percaya di sini semua yang datang niatnya baik. Tapi ada orang-orang yang niatnya jahat, saudara. Atau dia ngomongnya dalam kepahitan gitu. Saya tidak ingin gitu. Jadi kita jaga benar-benar TikTok kita ini, di mana semua itu murni untuk kemuliaan nama Tuhan. Nggak usah bahas bendera gereja, denominasi. Setiap gereja itu plus minus. Jadi gitu ya. Silakan ya. Saya saring dulu lah istilahnya. Betul, thank you Kak Karen. Apa ini? Keinginan daging. Iya, satu jujur sama Tuhan, minta Tuhan tolong. Tuhan, saya ingin kenal Engkau lebih lagi, tapi kadang saya nggak punya kekuatan, nggak punya kerinduan, nggak punya rasa haus dan lapar. Ngomong, kita harus ngomong, keluarkan pakai suara. Jangan cuma di hati. Tuhan bisa dengar kata hati, tapi kita sebagai manusia harus ngomong pakai lidah kita. Saya ingin kenal Engkau Tuhan, tolong saya. Nantilah Tuhan tolong. Percaya saudara. Percaya Kak Esther, pasti Tuhan tolong. Nanti ketika sudah sering berdoa, sering baca firman, akan ada kekuatan untuk kita keinginan daging itu dipangkas gitu ya. Aduh kok bagus banget itu, apanya tuh? Nancy bahas dong. Oh ya sudah ya, tadi setuju harus disaring. Kak Abe, sudah 3 minggu terakhir aku mengalami anxiety disorder. Jujur aku capek dan tidur gak nyenyak. Oke, nanti kita doakan ya. Kak, aku pernah punya teman yang ngalamin ini, kuncinya doa dan dekat sama Tuhan. Iya, God will soon, nanti kita doakan semua sama-sama. Oh puji Tuhan, it's me April. Ya, jadi yang nonton di sini 21 orang. Jangan hanya ingin, saya pengen nerima berkat rohani gitu. Ya boleh punya keinginan untuk haus dan lapar sama Tuhan. Tapi daripada keinginan aku yang diberkati, ambil hati. Ketika kita berdoa nanti sama-sama mendoakan teman-teman yang chat di sini, saudara-saudara yang di chat di sini, kita doakan juga mereka. Percaya ketika kita punya pergumulan, tapi kita mau memberkati orang lain terlebih dahulu, di hadapan Tuhan itu sungguh mulia, saudara. Percaya. Iya, kok dulu deket sama Tuhan, di mana ada peristiwa yang bikin lama-lama malas doa dan baca firman lagi. Ya, that's the ujian naik kelasnya ya. Jangan sampai tinggal kelas. Gitu. Tinggal 4 menit lagi kalau masih mau tanya-tanya, diskusi sebelum kita berdoa. Saya belum bisa pin nih. Saya pengen pin komen sebenarnya. Nggak apa-apa, saya sambil menunggu ya, mungkin ada yang mau pertanyaan untuk Boy Not Found 404. Wah, internetnya belum connect nih. Angkanya 404. Ya, jadi dulu sempat ada satu teman, saya nggak tahu, satu teman kontrakan, dia tuh berdoa. Dia nggak bisa tidur, sorry. Nggak tahu dia khawatir apa gitu, dia cerita gitu. Dulu waktu satu kontrakan, kami punya kebiasaan berdoa pagi bersama. Gitu. Wus, indah. Walaupun pada akhirnya tidak bertahan lama, tinggal saya sendirian. Aduh, itu perlu memang, saudara. Akhirnya singkat cerita, teman yang nggak bisa tidur ini saya doakan sekilas. Kok ya puji Tuhan, Tuhan taruh kata-kata tuh gini gitu. Terus akhirnya dia, setelah saya doakan, dia bangkong ya istilahnya apa ya, tidur itu sampai bangunnya siang gitu. Saya tuh ikut senang ya, ikut ketawa gitu. Tuhan tuh lucu gitu kan kalau jawab doa gitu ya. Kok boleh doain ya biar yang mencurangi sadar ya, biar sama-sama bertumbuh ke hal yang lebih baik. Oke. Ya. Betul kok, nanti pasti
Tuhan kasih kekuatan yang baru kalau kita menguatkan orang lain. Amin, amin, amin. Saya merasa saudara, ketika saya mulai buka TikTok ini, ada kekuatan dalam jiwa saya. Ada urapan yang baru gitu. Ya saya percaya itu bukan untuk saya simpan sendiri, tapi untuk saya sharingkan ke saudara sekalian. Kembali minta kasih mula-mula ke Tuhan untuk Kak Esther. Percaya kelak Kak Esther yang makin rindu Tuhan. Betul, betul. Ngomong sama Tuhan. Ketika saudara mungkin saat ini jauh daripada Tuhan. Jujur, Tuhan itu bukan Tuhan yang akan, kamu udah jauh sama aku, kamu tak hukum ini. Enggak. Ingat anak bungsu saudara. Anak bungsu itu kurang mengkhianati orang tuanya seperti apa. Warisannya dijual buat main cewek, ya, buat foya-foya sama temennya sampai makan di kandang babi. Tapi apakah Tuhan rasain lu makan di kandang babi? Habisnya lu ndak setia. Orang tua belum mati udah minta warisan kan gitu kan? Ya, orang tua kalau belum meninggal ya maaf kata, terus anaknya minta warisan, tersinggung bisa saudara. Tapi bapak tuh bapak yang penuh kasih. Ketika anak bungsu itu memutuskan untuk, aku tak jadi hamba, tidak jadi anak lagi, saking merasa nggak layaknya sama Tuhan ya. Tuhan tuh dari jauh, nggak diem, gini gitu. Ayo sini nak, bertobat. Enggak, Tuhan yang lari. Saudara lari ke dia, Tuhan jauh lebih cepat lari ke saudara. Ada satu lagu saudara sangat memberkati, When God Ran. Saudara bisa nanti lihat ya, coba ya, saya bisa ketik nggak di sini ya. Gimana nih? Saya nggak bisa chat ya di sini ya. When God Ran, silakan saudara. Oh ini coba saya. Oh ini bisa. When God Ran. Coba saudara nanti setelah selesai live, terutama bagi saudara-saudara yang merasa jauh sama Tuhan, tonton ini di YouTube. Ada satu animasinya di mana ceritanya anak bungsu ini. Saya pertama kali lihat itu, saudara. Saya kayak nangis ini. Air mata ini keluar kayak, Tuhan kau itu kok cinta manusia sampai sebegitunya gitu ya. Bahkan ketika manusia cuma, aku pengen balik ya Tuhan, tapi aku tidak punya kekuatan. Tolongin aku. Ngomong sama Tuhan itu. Belajar jujur saudara. Sekotor-kotornya kita sampai di kandang babi berlumpur, sekotor-kotornya itu datang sama Tuhan. Tuhan yang berlari duluan lebih cepat ke saudara malah. Percaya. When God Ran. Nanti coba selesai live dicari aja ya saudara ya. Si bapak berlari menghampiri anaknya pas kelihatan dari jauh. Bener Kak Karen. Mengapa ingin menyerahkan semua pergumulan kepada Tuhan itu sulit sekali. Padahal pengen banget. Ngaturnya manusia gitu kadang. Habis diserahkan ke Tuhan diambil lagi. Kadang pun saya gitu saudara. Saya masih belajar sampai detik ini. Tapi ngomong sama Tuhan, Tuhan aku ini kok sulit percaya sama Engkau ya. Tolong aku supaya aku bisa percaya sama Engkau. Nantilah Tuhan bantu. Kak Liene ya. Semangat ya. Seru kisah anak bungsu, sikap hati anak sulung tidak baik sama bapaknya. Sama-sama nggak baik ini anak sulung, anak bungsu. Ada plus minusnya semua ya. Izin live ya all. Thank you kok untuk sharingnya. God bless. Kak Sister Soulstone. Mau didoakan padahal. Oke, 15 menit ya. Waktunya kita berdoa. Jangan live dulu kalau bisa, Kak sama Soul itu. Oh, udah live. Gak apa-apa, kita tetap doakan ya. Tadi bener ya, minta tadi Kak Soul. Oh, ini yang pertama. Kak Boy Not Found 404. Masih adakah di sini orangnya? Walah, request. Habis request langsung leave. Gak apa-apa, kita doakan ya. Kita berdoa. Sekalipun orangnya tidak di sini, kita percaya kuasanya Tuhan tetap sempurna. Untuk yang lain bisa berhenti dulu chatnya. Kita fokus mendoakan ini ya. Kita berdoa untuk Boy Not Found 404. Bapa, malam hari ini kami datang kembali di hadapan-Mu. Engkau mengerti setiap pergumulan anak-anak-Mu, termasuk pergumulan dari Kak Boy Not Found 404 ini, yang mengalami anxiety disorder Tuhan. Ada rasa takut, rasa khawatir di dalam hidupnya. Tuhan, firman-Mu berkata, perfect love drives out all fear. Kasih-Mu itu melenyapkan segala ketakutan kami. Karena itu kami berdoa bagi Kak Boy Not Found 404 ini Tuhan. Kalau karena khawatirnya dia tidak bisa tidur, kami ambil rasa khawatir ini, kami lemparkan jauh-jauh. Dan kami berikan kasih-Nya Tuhan. Kau tanamkan di dalam hatinya. Dan biarkan Tuhan, kalau Kak Boy Not Found 404 ini Tuhan, ngerasa capek, tidur gak nyenyak, malam hari ini dan seterusnya.
Demi kasih karunia-Mu Tuhan, kami berdoa Engkau Bapa yang mengasihi dia Tuhan. Engkau buat Kak Boy ini bisa tidur sama seperti seorang bayi Tuhan, tidur di pangkuan orang tuanya. Merasa begitu aman, begitu tenang, begitu tentram. Bahkan Tuhan ketika dia sudah mulai tidur, berbicaralah dalam kehidupannya. Supaya dia boleh tetap setia, mengenal Tuhan, mengalami Tuhan yang hidup dalam kehidupannya. Kami berikan di dalam nama Yesus. Amin. Mana lagi tadi ya? Oh ini, Kak Sister Soul Store. Kita berdoa ya. Kau boleh doain ya, biar yang mencurangi sadar ya. Biar sama-sama bertumbuh ke hal yang lebih baik. Tuhan, kami berdoa bagi Kak Sister Soul ini. Apapun yang dialami Tuhan, kecurangan-kecurangan yang orang lain perbuat di dalam kehidupannya. Mungkin itu rasanya nggak adil Tuhan. Tapi kami mau mulai berdoa bagi hatinya Kak Soul Tuhan. Tuhan mampukan untuk mengampuni orang-orang yang jahat sama dia, orang yang sudah mencurangi dia. Tuhan, Engkau berikan kemampuan Kak Soul untuk mengampuni orang-orang itu. Biarkan kami berdoa juga bagi orang-orang Tuhan yang sudah mencurangi dia. Tuhan sadarkan. Kami tidak berdoa hal yang jahat, kami memberkati kehidupannya. Biarkan dia pun juga boleh bertobat melalui kehidupan Kak Soul. Orang-orang yang sudah curang sama dia. Ini boleh disentuh, diubahkan kehidupannya untuk kenal siapa Yesus. Dan siapa Tuhan kami yang penuh kasih, juga penuh keadilan. Biar pengenalan akan Tuhan itu boleh ada dalam kehidupan Kak Soul dan orang yang mencuranginya. Biarkan sama-sama mereka boleh datang sebagai anak-Mu, menikmati kasih karunia keselamatan Tuhan, dan hidup mempermuliakan nama-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus, kami serahkan segala keadilan, segala yang diperlukan oleh Kak Soul, mungkin masalah-masalah yang harus dihadapi karena dia sudah dicurangi. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan pertolongan tepat pada waktunya. Melalui masalah ini, biarkan Kak Soul imannya boleh di-upgrade, semakin kenal Tuhan, semakin mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupannya. Terima dalam nama Yesus. Amin. Oke. Yuk doa yuk. Oke, berat mobil kita minta dipimpin Tuhan, tapi yang megang kemudi masih kita. Itu. Titip doa kok, monggo. Oh, oke. Esther ya tadi ya. Kak Esther. Kita berdoa untuk Kak Esther. Tuhan, apapun pergumulan yang dialami oleh Kak Esther malam hari ini, kami berdoa Tuhan. Mungkin dia yang dulu dekat sekarang jauh. Tuhan, kalau Engkau terima anak bungsu, bahkan Engkau berlari lebih cepat kepada anak-Mu, kami minta. Saya bisa merasakan, gak tahu ya, di tangan saya ini hangat gitu. Kita berdoa sama-sama Tuhan, kami berdoa kehangatan kasih-Mu Tuhan boleh menyentuh kehidupannya Kak Esther Tuhan. Gak apa-apa, mungkin Kak Esther pernah kecewa sama orang, hanya memutuskan untuk gak doa, gak baca firman, itu sudah masa lalu. Kalau melalui live ini Tuhan, Kak Esther boleh disentuh. Tuhan jamah hatinya Kak Esther. Berikan kerinduan rasa haus dan lapar Tuhan. Sama seperti rusa yang merindukan aliran sungai-Mu. Seperti tanah kering yang merindukan hujan atas kehidupannya. Tuhan, bawa Kak Esther ini mendekat. Berlari, peluk Kak Esther ini Tuhan. Biar Kak Esther boleh merasakan kasih-Nya Tuhan. Itu saja yang memulihkan segenap kehidupannya. Kami berdoa untuk setiap persoalan yang dihadapinya hari-hari ini. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan terobosan. Lebih daripada itu kami berdoa terobosan akan iman yang baru. Akan semangat hidup yang baru. Cinta yang baru kepada Bapa di surga. Karena kami tidak mau, dan kami berdoa cintanya Bapa tidak bertepuk sebelah tangan dalam kehidupannya Kak Esther. Terima cintanya Tuhan Kak Esther dalam nama Yesus. Amin. Oke. Yuk semangat kita doa bareng, saling menopang dalam doa. Yuk semangat. Koko terima kasih senang ikut sharing sama aku, puji Tuhan. Doakan supaya terus tetap cinta Tuhan ya. Kok tolong doain kok biar dapat cowok seiman ganteng ya Bu. Saya sudah menikah ya saudara, itu ya satu ya, saya sudah menikah gitu. Tapi masih banyak stok cowok ganteng takut akan Tuhan di sana. Kita berdoa untuk Kak Cipo, Kak Ci Capung.
Sebelum minta cowok yang ganteng, yang seiman, takut akan Tuhan, fokus sama Tuhan dulu ya. Kayak tangga, nanti Kak Cicapung ini ketemu sama pasangannya di atas. Orang yang takut akan Tuhan, yang cinta sama Tuhan. Ya, semangat Cipung rembulan yang terbaik Tuhan sediakan. Yuk kita berdoa sama-sama untuk Kak Cicapung. Bapa bersyukur, Engkau mengerti setiap kebutuhan dan kerinduan hati anak-anakmu, termasuk kebutuhan dan kerinduan hati Kak Cipung. Biarkan selagi menunggu pasangan yang terbaik daripada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati Kak Cicapung ini dengan hati yang merindukan Tuhan. Memiliki kisah romantis sama Tuhan terlebih dahulu, memiliki cinta yang luar biasa kepada Tuhan, sama seperti Tuhan mencintai Kak Cicapung terlebih dahulu. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulannya, selain pasangan hidup, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Kami percaya pada waktunya Tuhan yang indah, Kak Cicapung akan bertemu dengan seorang yang mengasihi Tuhan, sehingga dia juga bisa mengasihi Kak Cicapung, menjadi imam dalam keluarganya nanti, dan membawa Kak Cicapung berjalan bersama untuk semakin kenal Tuhan sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Untuk sekarang, berikan apa yang menjadi tanggung jawab Kak Cicapung dalam pekerjaan, dalam apapun yang dikerjakan sekarang. Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera, semangat yang baru untuk memberikan yang terbaik. Sehingga ketika kami tahu Tuhan, ketika kami cinta sama Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan, setiap tanggung jawab kami usahakan selesai sebaik-baiknya. Tuhan juga memberikan terbaik. Terima dalam nama Yesus. Masa depan yang penuh pengharapan itu yang dijanjikan Tuhan bagi kehidupan Kak Cicapung. Maka Tuhan akan berikan pasangan hidup yang terbaik pada waktunya. Tepat pada waktunya, bahkan saat yang nggak dikira sama Kak Cicapung. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, semangat ya semua ya. Ada lagi 6 menit kita. Sisa 6 menit sebelum live-nya kita selesai. Kenapa kok dibatasi sih, Ko? Kenapa kok dibatasi sih? Saya ini lagi jaga motivasi, saudara. Kan banyak tuh orang, saya nggak tahu ya. Beberapa orang kadang saya lihat live-nya itu ya cuma cari hal yang lain gitu. Dan saya nggak mau live ini saya cari yang lain. Selain dari saya cari Tuhan, saya menemukannya ketika ada orang-orang yang kesaksian, diberkati gitu. Itu saya merasakan bahwa, oh ya puji Tuhan. Jadi saya benar-benar jaga motivasi, makanya saya batasi seminggu itu paling maksimal 3 kali, 1,5 jam, 90 menit setiap pertemuannya. Saya berdoa setiap hal yang kita sharingkan malam hari ini boleh jadi berkat. Tapi kalau misalnya masih ada yang mau didoakan, monggo silahkan. 5 menit lagi, 5 menit 30 sekian detik. Terima kasih buat yang sudah tap like, ada yang kirim gift, gabung jadi member ya. Oke, thank you, Tuhan berkati. Ya, apa yang diberikan Tuhan kembalikan jauh berkali-kali lipat. Tetap semangat cari Tuhan, saudara. Karena Tuhan yang lebih semangat sebenarnya, Tuhan lebih rindu untuk dicari sama anak-anaknya. Bahkan Tuhan kadang inisiatifnya, Tuhan dulu yang cari kan. Tadi memberkati sih, yang abang itu. Dia naik motor ceritanya. Tiba-tiba dia ngerasa tidak damai. Mungkin beberapa saudara sempat nonton ya di TikTok tadi ya. Dia akhirnya berhenti di pinggir jalan, dia pakai helm, maskeran gitu. Puji Tuhan, Tuhan berkati Kak Nancy. Jadi abang ini, kakak ini, Tuhan berkati Kak Esther. Jadi si abang ini cerita dia merasa jauh daripada Tuhan. Akhirnya kayak ditegur untuk kembali gitu. Ya itu, kerinduannya Tuhan tuh lebih besar sama kita. Oke, ada lagi yang mau didoakan? Tinggal 4 menit, saudara-saudara. Shalom buat yang baru bergabung. Gak apa-apa, di menit-menit terakhir. Saya sambil makan jeruk ya. Kita hari ini luar biasa ya. Saya tadi planning nggak cerita ngomong sama tanaman. Nggak sengaja ketemu live di sini, sangat memberkati kita semua. Puji Tuhan. God bless you. Kita akan berdoa nanti terakhir tutup live.
Kayak Adam ketika jatuh dalam dosa yang nyari duluan Tuhan. Waktu itu aku juga ngalamin gitu. Nah itu, ya kan? Pas Adam dan Hawa jatuh, apa sih yang Tuhan lakukan? Ketika mereka bersembunyi di balik pohon, apakah Tuhan bilang langsung dikageti dari belakang, ayo kamu ngapain sembunyi di sini? Kan enggak kan? Tuhan cari. Ketika si Adam dengar langkah kakinya Tuhan, itu loh, kita kalau dekat sama Tuhan, kita bisa langkah kakinya aja kita ngerti gitu. Dia takut tuh, dia sembunyi kan akhirnya. Tapi Tuhan bilang apa? Adam, Adam, di manakah engkau? Itu loh, Tuhan itu luar biasa sekali. Dia maha tahu, Tuhan tuh maha tahu. Dia itu tidak dengan kemahatauannya menutup komunikasi dengan kita. Paham ya saudara? Tuhan kan bisa aja gitu langsung. Kamu ngapain sembunyi di pohon ini? Misalnya kamu ngapain sembunyi di belakang pohon rambutan? Kan bisa gitu Tuhan. Tapi kan tidak so sweet saudara. Tidak ada komunikasi yang menunjukkan cinta di sana. Makanya Tuhan tanya, Adam, Adam, di manakah kamu? Dan kemudian Adam bilang, aku di sini Tuhan. Kenapa kamu sembunyi? Ditanyai kan? Kan bisa aja Tuhan tahu. Kamu sembunyi habis melakukan dosa kan? Gitu kan? Kan enggak Tuhan. Itu loh, Tuhan kita tuh Tuhan yang luar biasa. Dalam hubungannya sama kita, kita itu apa ya? Enggak layak lah. Kita bisa punya Tuhan yang kayak ngehakimi kita, tapi Tuhan kita nggak kayak gitu. Itu kita harus bersyukur loh saudara. Benar-benar bersyukur. Tuhan kita selalu punya inisiatif untuk dekat sama kita. Aku sudah berdosa katanya Adam kan. Makanya aku sembunyi daripada engkau. Apa yang engkau lakukan? Masih tanya lagi, sabarnya kurangnya apa Tuhan sama kita? Suka terharu sama cara kerjanya Tuhan. Itu. Kalau saudara mungkin di sini merasa kayak aku kok jauh daripada Tuhan ya. Jangan saudara. Ngomong aja sama Tuhan. Tuhan, aku ngerasa jauh sama engkau. Aku ingin kenal sama engkau Tuhan. Bahkan ketika saudara tidak cerita sama siapa-siapa, saudara berdoa sama Tuhan. Dijawab. Saya percaya dijawab. Nah, fun fact aja ya tentang iman sama Tuhan. Biasanya kalau orang yang baru percaya sama Tuhan, doa apa aja pasti dikabulin. Pernah ya ngalami ya. Tapi seiring berjalan waktu, misalnya saudara sudah kenal sama Tuhan lebih dekat. Nanti ada waktunya Tuhan kayak nggak jawab doa, kayak kita jauh banget sama Tuhan. Jangan nyerah di saat-saat seperti itu. Ya kan? Namanya guru, kalau muridnya ujian apa nanti? Ini loh jawabannya ini. Enggak. Ada waktunya guru itu mengajar, ada waktunya ditunggu. Dia menunggu di sudut kelas, ngelihat saudara gimana responnya. Apa tetap cari Tuhan, apa enggak. Kak, maaf sekali-kali sharing arti pernikahan Kristen dalam sudut pandang Tuhan. Atau enggak buat Viti. Oke, kita lihat nanti ya. Nanti tunggu waktu yang tepat, saya akan sharing juga. Shalom yang baru bergabung, ini tinggal sekian detik kita tutup. Kita berdoa ya. Sebelum kita pergi, sebelum kita tutup live, kita berdoa. Walaupun mungkin ada yang belum ada pergumulan, tapi kita berdoa biar Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Oke. Karena pertumbuhan rohani mulainya dari bayi dulu. Gak mungkin langsung dikasih makanan keras, betul. Kalau bayi kan, oe, gitu. Kayak orang yang baru percaya Tuhan. Tuhan, aku pengen ini kalau engkau ada. Kasih. Itu orang yang belum percaya, kayak bayi kan. Oe, minta susu. Langsung dikasih sama. Tapi kalau sudah mulai Anda berjalan, misalnya 3 tahun, ya balita, bawah 5 tahun, bayi, jalan, kan diajari dulu, jatuh, nggak langsung ditolong kadang, ayo berdiri, gitu kan. Sama Tuhan kadang kayak gitu, ngelatih kita dalam iman kita. Jadi prosesnya. Oke, waktunya udah habis, udah lebih tadi kita lebihin 10 menitan ya. Kita berdoa sama-sama ya. Bagi yang baru bergabung, shalom. Semoga tetap diberkati, bisa cek Viti di profil saya. Saya cerita tentang kesaksian bagaimana Tuhan itu Tuhan yang hidup. Yuk kita tutup live pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapak bersyukur untuk 90 menit yang sudah berlalu. Berapapun orang yang menonton Tuhan, siapapun yang menonton, Tuhan yang kenal latar belakang mereka, bagaimana kondisi kerohanian mereka, kondisi hati mereka, Tuhan yang tahu. Kami berdoa, kami sebagai manusia, hamba-Mu sebagai manusia, kami semua di sini sebagai manusia terbatas Tuhan untuk mengenal Tuhan. Tapi kami berdoa, kiranya Tuhan, kami mau ngomong malam hari ini di hadapan Tuhan.
terlepas dari pergumulan yang kami hadapin, apapun yang kami hadapin, kami mau ngomong, Tuhan kami rindu untuk kenal Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menjawab doa kami. Berikan rasa haus dan lapar pada mereka yang sudah kehilangan Tuhan, rasa haus lapar untuk Tuhan. Yang jauh Tuhan dekatkan, karena tidak ada yang terlalu jauh untuk Tuhan. Bawa kembali pulang ke rumah. Tuhan, Engkau Tuhan yang hidup. Dan izinkan kami hari ini sampai selamanya mengalami Tuhan yang hidup. Bukan lagi apa kata orang, tapi mata kami sendiri melihat bahwa Engkau Yesus Tuhan. Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami. Engkau memberkati anak-anakmu yang sudah nonton pada malam hari ini. Setiap pekerjaan, studi, apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil. Tapi lebih daripada itu, buat mereka terlebih dahulu jatuh cinta setiap hari sama Tuhan. Terima berkat yang terbaik daripada Bapa di surga, saudara. Tuhan mengasihimu, Tuhan memberkatimu, keluar masuknya kau diberkati, di ladang di rumah kau diberkati. Permuliakanlah nama Tuhan dimanapun kau berada. Dalam nama Yesus. Amin. Oke. Jadi live-nya sudah selesai. 103 menit malam hari ini. Tapi semoga memberkati. Shalom bagi yang baru bergabung. Live kita sudah selesai, sudah tutup dalam doa juga. Kalau mau kenal lebih lanjut, bisa cek Fiti aja. Bye-bye semuanya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Sama-sama semuanya. God bless you.